Bisa nggak sih seorang trainer atau HR untuk menjadi seorang GM? Kalau misalnya mungkin buktinya saya ada juga beberapa banyak teman-teman yang lain. Ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau menurut saya. Karena saya juga makan nasi, pasti teman-teman di sini semua juga makan nasi, jadi sama lah. Teman-teman, karena kita di sore hari ini kita sudah ingin segera masuk ke acara sunsetan, setuju? Setuju, ya. Saya masih ada acara lagi satu. Kakak boleh yang mau ngambil air boleh silakan. Ya, saya mau minta semuanya berdiri dulu, boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Oke, berdiri di tempatnya masing-masing. Ya. Bagi yang sesuai dengan kriteria saya, silahkan duduk. Ya, yang sesuai dengan kriteria silahkan duduk. Bagi teman-teman di sini yang berada di HR World ya, selama 0 sampai 3 tahun pengalaman profesional, 0 sampai 3 tahun sebagai HR. Masa trainee dihitung, silahkan duduk. 0 sampai 3 tahun. Tolong jujur ya, tolong jujur. Yang barusan duduk itu tolong jujur. 0 sampai 3 tahun. Iya, oke ya. 0 sampai 3 tahun. Jadi yang nggak punya pengalaman HR, nggak punya pengalaman memanage manusia boleh duduk, kan begitu ya. Ivan please. Bagi yang between ya tadi itu di atas 3 sampai 5 tahun silahkan duduk. Di atas 3 sampai 5 tahun memanage manusia silahkan duduk. Iya, oke. Sip, mulai panas ini ya yang masih berdiri nih, saya pertanyakan keberadaan Anda di dunia ini. Ya, bagi yang di atas 5 sampai 10 tahun silahkan duduk. Iya, kayaknya makin tipis ruangannya ya. Tingkat oksigen makin tipis di sini. Oke, memanage manusia up to 10 tahun sudah duduk semua. Iya. Yang berdiri nih ngapain coba gitu ya. Saya heran. Di atas 10 tahun sampai 15 tahun pengalaman di HRD. Silahkan duduk. Di atas 10 sampai 15 tahun silahkan duduk. Iya, masih ada yang berdiri Bapak dan Ibu sekalian. Iya, mau apa dunia ini? Ya, itu yang di pojokan itu coba, halo kakak, baru kelihatan kan. Ya, tadi sampai usia berapa? 15 ya? Ya, di atas 15 sampai 20 tahun silahkan duduk. Di atas 15 sampai 20 tahun silahkan duduk. Masih ada yang berdiri, oh my god, di atas 20 ke 25 silakan duduk. Di atas 20 sampai 25 silakan duduk. Oke, jadi ini adalah pemenangnya ya. 1, 2, 3, 4, luar biasa. Ya, sesi berikut ini ditujukan kepada beliau-beliau sebetulnya. Silakan Ibu dan Bapak, silakan duduk kembali. Iya, saya hari ini sebagai moderator, tapi sebetulnya saya sudah bosen jadi moderator. Saya mau mengalihkan kegiatan ini kepada seorang yang lain ya. Jadi ada 2 orang yang hari ini saya minta datang, teman-teman saya yang memang memberikan inspirasi. Kenapa sesi yang terakhir ini penting? Karena sekarang opsi kita harus terbuka lebar. Ya, opsi kita harus terbuka lebar. Belajar dari beberapa dari teman-teman di sini sudah mendahului saya untuk menginterview calon-calon pemimpin hotel. Siapa yang sudah punya pengalaman menginterview general manager? Nyari GM, angkat tangan. 1. Nggak banyak. Ya. Dari level 1 sampai level 10. 1 gampang banget dapat yang cocok. 10 almost impossible mission. Berapa levelnya? Ibu? Level 1 gampang banget, 10 susah banget nyari yang cocok. Iya. 10, Mas. 8, Bapak. 9,9. Siapa lagi tadi di sebelah sini yang sudah pernah nyari GM? Iya, buat saya 10,5. Ya, 10,5. Lumayan challenging.
Ya, lumayan challenging. Dan kenapa lumayan challenging? Karena opsinya di luar sana itu agak-agak tipis, yang benar-benar bisa memahami kenapa sih jadi GM itu penting, pentingnya jadi GM itu apa, ya. Dan pada saat sudah jadi GM itu harus ngapain. Nah, tentunya satu ruangan ini mikir, nah gua kan bukan GM. Masa bukan GM? Masa bukan calon GM? Ya. Kok saya melihat di ruangan ini banyak calon-calon GM, nggak tahu ya saya benar atau saya salah. Tapi mungkin saya mau nanya sama beberapa teman saya di sini, kebetulan mereka sudah punya judul GM di kartu nama, nggak tahu beneran, nggak tahu bohong-bohongan kan gitu. Jadi kita akan panggil kedua orang ini untuk memberikan testimoni. Jadi GM dengan background HR, mungkinkah? Wah. Judulnya kayak sinetron ya. Mungkinkah, bisakah saya ya? Dan nanti akan dibantu oleh provokator Kak Pink juga. Jadi di sini ada banyak sekali bintang-bintang bertaburan di acara sore sebelum kita naik ke rooftop. Saya panggilkan kedua teman saya di sini untuk ngobrol bareng ya. Tentunya sebagai GM dari properti luxury yang ada di daerah Pecatu, Pak Glenn, silahkan maju ke depan dulu. Ya. Nah, Pak Glenn ini adalah kakak kelas saya ternyata dari SMA di pojokan kota Surabaya, gitu ya Bang ya? Ya, silakan mic-nya diambil Pak. Bapak silakan duduk aja Pak. Saya akan pura-pura berdiri karena sebentar lagi kursinya mau saya kasih sama orang lain. Iya, ya, saya mau interview. Bapak sudah berapa lama jadi GM? Sampai dengan bulan ini 2 tahun 8 bulan. 2 tahun 8 bulan. Jadi lumayan masih baru gitu ya sebetulnya ya. Oke, jadi masih banyak pengalaman yang bisa di-sharing. Betulkah backgroundnya sebelumnya adalah HRD? Mungkin diralat training. Training aslinya, training. Iya, siapa di sini trainer? Iya, trainer ada harapan. Ya gua nggak tahu kalau Uci ya, tapi trainer ada harapan. Tapi sebelumnya jadi trainer, Bapak adalah atlet ya? Seperti begitu ya. Seperti begitu, jangan malu-malu. Atlet apa Pak? Dulu atlet renang. Atlet renang, luar biasa. Level nasional, yes? Level nasional ya. Jadi anything is possible, kan begitu. Nah, hari ini Pak Glenn akan memberikan paparan sedikit. Lalu nanti akan disambung oleh saya dan teman saya sebagai provokator-provokator dari bawah. Kurang lebih waktunya 10 menit untuk paparan, lalu nanti kita akan tanya jawab. Ya. Baik. Oke baik, sebelumnya saya mendingan berdiri aja ya Mbak ya. Monggo. Lebih enak suaranya, kakinya ketekuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua, salam kenal, mungkin ada yang belum kenal juga. Nama saya Glenn Pati Rajawani, sebelumnya saya ada di beberapa properti di Bali, salah satunya di Seminyak, terus kemudian di Karma Group, di Karma Kandara, keluar dulu sebentar ke daerah Ciater di daerah Lembang, namanya Gracia, dan kemudian kembali lagi di sini Januari 2020 waktu 2 minggu atau 1 bulan sebelum COVID melanda. Gitu. Jadi saya sama sekali tidak ada background HR atau training sebelumnya, karena memang sebelumnya saya adalah sebagai atlet, terus kemudian jadi dosen, terus kemudian berangkatlah ke negara Timur Tengah bukan untuk bekerja, tapi untuk menyelesaikan studi doktoral saya. Nah, disitulah kemudian saya mendapatkan ilmu sebagai seorang trainer dan juga akhirnya didorong lebih menjadi seorang HR. Gitu. Nah, pertanyaan singkat tadi yang sebenarnya banyak ditanyakan, bisa nggak sih seorang trainer atau HR untuk menjadi seorang GM? Kalau misalnya mungkin buktinya saya ada juga beberapa banyak teman-teman yang lain. Misalnya salah satu GM di Hotel Bumi Surabaya itu juga backgroundnya HR. Gitu ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin kalau menurut saya. Karena saya juga makan nasi, pasti teman-teman di sini semua juga makan nasi, jadi sama lah. Gitu ya. Tinggal bagaimana komitmen, mungkin bisa dikeluarin tadi 3C ya. Dari ini saya. 3C ini yang saya bawa selama saya berada di dalam dunia profesional, terutama di HR dan training. Gitu. Nah 3C bisa maju lagi.
terus lagi, ya apa sih 3C ini gitu. Mungkin teman-teman yang ada di HR ataupun di dunia training juga sudah tahu. C yang pertama adalah kompetens. Kalau ditanya apakah saya kompeten sebagai seorang GM, enggak. Tetapi saya dapat mentor-mentor yang menurut saya sangat luar biasa. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu ya, ada Pak Yoyo Firmanto, ada Pak Herianto, ada Ibu Mary, gitu ya. Mereka adalah mentor-mentor saya gitu. Tapi kan hanya belajar soal HR, sebenarnya tidak. Gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman tahu, sebagai seorang HR kita pasti akan belajar bagaimana memanage orang dari setiap departemen. Betul nggak? Kita tahu misalnya dari departemen housekeeping bagaimana memanage SDM-nya. Tapi secara tidak langsung mungkin kita juga belajar operation. Bukan cuman hanya memanage SDM-nya saja. Ya, itu yang dibilang kompetens. Terus yang kemudian selanjutnya komitmen. Kita mungkin tadi dibilang sama Mbak Fira ada yang sudah berapa tahun? 15 tahun, 10 tahun. Saya sendiri bahkan baru di dunia HR dari tahun 2010 semenjak saya berada di negara Timur Tengah tersebut. Baru saya belajar HR di situ gitu. Tapi saya komit karena saya cinta dunia pendidikan, saya cinta ngajar dan saya juga cinta sama dunia training. Gitu. Dan saya komit di situ. Makanya ada sedikit kecelakaan didorong untuk menjadi seorang HR, saya nggak mau karena saya nggak suka angka, nggak suka hitung-hitungan, nggak suka ngelihat payroll gitu. Ya, tetapi kalau misalnya dibilang dimanapun kamu menghindar, di situ juga kamu pasti akan dikejar terus gitu. Jadi mau nggak mau sekarang akhirnya saya terjerembab di sana dan akhirnya belajar tentang apa yang dinamakan PNL misalnya, budget gitu. Ya, nah kompetensi itulah yang kemudian kita mau tidak mau harus pelajari kan. Yang tadinya saya takut, dan sekarang mau tidak mau menu saya adalah angka-angka itu gitu. Dan yang terakhir adalah yang terakhir, ya, bukan seberapa hebat kita sebagai seorang HR atau sebagai seorang trainer, tapi seberapa guna dari kita sebagai seorang HR ataupun training bisa memberikan ilmu-ilmu kita kepada karyawan yang lain. Karena kalau saya boleh bilang, saya di sini berdiri karena doa dari mantan-mantan karyawan saya. Mereka mendoakan saya gitu. Ya, jadi seberapa besar kita memberikan ilmu itu kepada mereka, seberapa besar kita memberikan pengaruh, apapun itu pengaruh maupun yang positif, kadang juga ada yang negatif gitu. Tapi kita menjalankan aturan. Gitu. Awalnya saya banyak dikira Bapak ngelamar di sini sebagai seorang chief security. Ya, mau bagaimana? Memang bentuknya saya seperti begini, nggak cocok jadi HR kan gitu kan. Apalagi jadi trainer. Gitu. Tapi disitulah kita harus merubah mindset bahwa masuk ke ruang kelas atau mengikut training itu bukan merupakan hukuman. Gitu. Inilah yang makanya kenapa kemudian saya bilang saya komit dengan dunia saya dan kemudian saya mencoba keberuntungan. Gitu. Ya, mau kembali lagi ke Bali tapi dalam situasi pada saat itu di bulan Januari 2020 itu masih ya bisa dibilang belum ada gejala COVID gitu kan. Tetapi karena pada saat itu masih banyak sekali HR senior yang atau mungkin yang masih tetap di levelnya, jadi saya nggak ada posisi untuk balik ke Bali, ya saya mencoba peruntungan saya. Gitu. Nah, dibilang apakah saya beruntung pada saat itu, ya memang beruntung karena salah satu propertinya adalah di mana saya kembali lagi ke tempat di Ungasan kan, di sebelahnya Karma Kandara. Jadi di surga itu di sebelahnya Karma Kandara gitu. Ya, jadi kalau mau jujur sebenarnya pada saat saya di interview, owner menanyakan segala sesuatu terkait masalah HR lah, tapi yang paling banyak itu adalah masalah sales. Nah, saya mengerti sedikit tentang sales lah karena memang sempat dulu dididik sama mantan dosen saya waktu itu namanya Ibu Rini gitu ya. Saya tahulah sedikit tentang sales. Tentang finance, saya sudah bilang sama owner saya, Pak, saya nggak suka angka, Pak. Gitu. Tetapi beliau menanyakan juga. Gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kamu kenal nggak dengan orang-orang lokal di sana. Nah, karena memang saya mantan HR manager di Karma Kandara, saya bilang saya kenal dengan semua orang lokal yang ada di sana.
Ya, padahal di situ ada 3 orang bule juga yang mau diinterview sebagai seorang GM. Akhirnya owner angkat telepon ke salah satu, kalau nggak salah kepala lingkungan ditanya, kamu kenal dengan yang namanya Glenn? Oh kenal Pak, dia dulu HR di Karma Kandara. Saya mau hire dia sebagai GM. Oh Pak, hire aja orang itu karena dia pernah menangani kasus-kasus, beberapa kasus lah di Karma Kandara pada saat itu. Nah, akhirnya Tuhan buka jalan saya di situ. Jadi sekali lagi dari 3C tadi, kita juga tidak melupakan yang di atas ya. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang bahwa apakah teman-teman di sini bisa menjadi GM, saya bilang 100% bisa. Asal dari diri kita ada kemauan itu dulu. Gitu. Percaya diri karena kebanyakan teman-teman juga banyak yang nanya, Pak Glenn kalau saya mau jadi GM, sanggup gak sih dari HR? Bisa kok. Asal ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Itu sedikit cerita dari saya. Ya. Mbak Fira, terima kasih. Oke, ya silahkan duduk, hukuman selesai. Sekarang saya mau menghukum orang yang lain ya Pak Glenn ya. Karena Pak Glenn ini memang kan backgroundnya sangat unik dan saya lihat teman-teman HR di sini sebetulnya saya gemes ya. Kalau saya nginterview kurang lebih kemarin dalam pengalaman 5 bulan yang terakhir mau nyari satu posisi aja, saya nginterview kurang lebih 40 orang calon GM. Iya. Sampai lambeku lambe turah ya, lelah saya. Karena yang saya cari itu adalah nggak usah mantuk-mantuk Aurel, ya. Karena yang saya cari kalau nyari GM itu sama dengan kalau nyari teman-teman HR, orang yang punya integriti, orang yang tahu caranya memanusiakan manusia, iya nggak sih? Iya. Plus punya sertifikat tadi yang dari Pak Freddy, alhamdulillah kalau ada sertifikat kan gitu. Ya, tapi nomor 1 dulu adalah itu tadi ya, HRD itu tahu apa, mau ngelamar jadi security mungkin HRD ini, ya. Nah, sekarang saya mau nanya dulu sama teman saya yang lain, bisa nggak sih HRD itu jadi GM? Ini ada abang yang ikutan duduk di sini, tolong kontribusi mas, silakan. Ada yang belum kenal, ada yang sudah kenal, silakan maju ke depan. Yang sudah kenal namanya siapa ini kakak yang di sini mungkin barusan, Mas Ivan ya, namanya halo. Mas Ivan, betul? Betul, halo. Betul, iya. Pertanyaannya cuma 1, ya. Silakan duduk dulu. Waduh, iya. Saya agak deg-degan ini. Iya. Saya lebih deg-degan lagi karena rambutnya lebih banyak. Nah, Anda lihat di sini ya, diversity, ya. Mau jadi GM itu bisa berambut, bisa tidak berambut. Iya, luar biasa. Ya, silakan ngobrol sekarang. Iya. Saya mau tanya dulu deh biar lebih rame aja. Di sini siapa yang benar-benar pengen jadi GM? Siapa yang benar-benar pengen banget jadi GM? Ih, cuman ada 1, 2, 3, 4. Ada yang mau jadi istri GM? Oh, boleh. Istri GM juga boleh. Boleh. Cuman ada 1 dari 11 ini 1, 2. Kepingin belum berarti mampu 3, ya? 3, 4, 5. Yakin cuma 5 orang. 15 enggak? Cuma 5. 15 Oh, enggak. mungkin mau langsung jadi owner kali ya. Iya, alhamdulillah. Mungkin ya. Oke. Iya. Jadi yang lain suruh pulang aja Mas, udah. Sudah selesai acaranya. Iya. Kalau saya melihat beragam organisasi gitu ya yang pernah saya temui, yang posisi puncaknya, posisi pucuk pimpinannya itu antara orang finance atau orang sales dan orang HR itu beda. Bedanya gimana kira-kira? Ada yang bisa kasih ini enggak? Kalau misalnya pucuk pimpinannya orang HR, culture-nya kira-kira bagaimana Bapak? Kalau orang HR, culture-nya lebih banyak ke people oriented. Kalau orang finance lebih banyak cost berapa, return on investment-nya kapan, gitu. Yeah. Tapi kalau orang sales, jualan dulu deh. Oke. Urusan belakang gitu kalau menurut saya. Memang faktanya demikian Pak. Ibu gimana Ibu Asih?
Mungkin kalau orang sales biasanya mereka akan working on the top line, ya sudah pastinya mereka akan working on the top line. Kalau finance udah bisa ditebak kebalikannya, working on bottom line ya, cut ini, cut sana, kurangin ini, kurangin itu ya. Nah kalau HR mungkin karena HR itu berada di meskipun sebenarnya HR itu juga sebenarnya kalau ujung-ujungnya juga bottom line ya, karena payroll and then the cost center gitu. Jadi tetapi HR itu kan bisa melihat semuanya, bisa melihat banyak kepentingan. Everybody need something, dasar-dasarnya dari top line kan. Kalau top line-nya nggak bagus, nggak bisa dapat service charge yang bagus dong. Kalau dari hotel atau nggak bisa naik gaji yang enak gitu jumlahnya. Nah, saya rasa kalau dari HR background karena dia melihat keduanya, apalagi sebelum HR mungkin dia bisa dapat di departemen lain, di operation atau di mana-mana gitu. Jadi bisa melihat semuanya itu, mungkin dia akan working on the balance between the top line and bottom line. On the certain situation mungkin memang harus dilakukan harus konsentrasi ke bottom line, nggak apa-apa. Ya, kalau memang kayak kemarin mungkin baru-baru COVID, everybody's concentrating on bottom line gitu ya. Tapi pada saat tertentu mereka harus work out on the top line. Top line first gitulah ya. Thank you. Iya. Jadi memang Om, ini ada Om, satu lagi Om. Satu lagi, baik. Iya Pak. Baik, terima kasih. Sedikit pengalaman ya saya share tentang pertanyaan tadi. Kalau menurut saya itu menjadi GM itu bisa siapa aja dalam tim itu ya. Tapi saya sebenarnya pernah dulu interview GM. Yang kita lihat itu adalah teamwork. Karena teamwork itu kan kayak rantai dia, kalung ya. Kayak kalung. Pada saat kita tarik kalungnya, dia lepas, disitulah kelemahannya. Nah pada saat melihat seperti itu, jadi kita lihat backgroundnya. Kalau di dalam tim itu, very strong di sales, atau very strong di food and beverage, atau dia very strong di finance, ya kita jangan cari GM yang strong itu. Kita cari GM yang karena mereka dalam operation kan finance, wah ngapain finance kan udah hafal semua tentang ini. Sales marketing, ya itu maksud saya seperti itu. Jadi siapa aja bisa gitu, ya apalagi kan kalau HR, background HR. Yang penting melihat timnya, teamwork. Jangan semua strong. Jadi kita cari kalau dia udah strong di finance ya jangan GM-nya di finance gitu. Ya, seperti itu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih. Dan memang ini pengalaman saya saja ya. Jadi kalau saya melihat pucuk pimpinannya orang sales atau orang finance, biasanya memang yang selalu dilihat utamanya adalah tentang angka. Biasanya itu dulu yang dilihat, angkanya dulu. Ya, dia lihat angka-angkanya bagaimana. Tapi kalau orang HR, yang pertama kali ditanyakan adalah tim kita gimana? Betul. Bedanya di situ. Dan ketika kita sudah bisa melihat bahwa ya latar belakang orang HR yang selalu ngelihat bagaimana orang-orang ini bisa menjalankan perannya dengan baik, lalu bisa mendorong perusahaan bagaimanapun kondisinya sehingga bisa entah keluar dari masalah apapun itu. Ini yang sebenarnya modal orang-orang HR itu sangat kuat sekali untuk bisa duduk di pucuk pimpinan. Jadi memang siapapun orang yang punya latar belakang HR itu sangat bagus sekali kalau memang bisa duduk di pucuk pimpinan sebuah organisasi. Karena kita semua sudah punya basic yang sangat kuat sekali untuk developing organization melalui orang-orang. Karena kita berinteraksinya kan dengan orang-orang. Nah saya pengen tanya nih sama Om Glenn, nyesel nggak jadi GM? Jangan langsung dijawab, boleh mikir sih. Jadi gini, saya nggak pernah bercita-cita sampai setinggi itu ya. Dulu cita-cita saya cuma pengen jadi training manager itu aja. Ya. Humble ya, orangnya humble sekali. Tapi kemudian memang ya itu tadi yang saya bilang karena kalau kita memang melihat opportunity gitu ya, terus kemudian kita percaya bahwa kita punya kompeten, why not we are not trying gitu. Dan juga yang tadi seperti dikatakan bahwa HR itu kan mengatur semua orang gitu ya. Bukan hanya mengatur sebagai karyawan tapi juga how we manage they are as a partner. Saya percaya banget bahwa employee is a valuable asset
Itu saya percaya banget prinsip itu. Makanya pertama kali pada saat saya ditanya, kamu langkah apa yang kamu lakukan pada saat kamu pertama kali hari pertama jadi GM? Saya tanya dulu staf saya, apa yang harus saya benarkan, apa yang harus saya lihat dulu di dalam organisasi gitu. Dan kalau misalnya kerja sebagai GM itu kan beda sama di HR, sebenarnya hampir sama, kita ngurusi orang, tapi kalau sebagai GM kamu hire orang untuk memudahkan pekerjaan kita gitu kan. Kalau misalnya malah menyusahkan ya buat apa di hire? Gitu. Jadi yang penting buat saya itu adalah teamwork. Karena kalau di teamwork everything will be okay. Itu sih menurut saya sih. Kalau sebelumnya di ranah HR gitu ya, lalu berpindah ke point of view-nya seorang GM, itu apa yang berubah? Ada yang berubah nggak? Kalau dibilang berubah, jadi otomatis kita sekarang harus keluar dari comfort zone. Ya kan? Comfort zone-nya dulu ketika masuk ke dalam ruang training atau masuk ke dalam training, kita tutup mata, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kan enggak, harus belajar dulu. Harus sebelum bicara tentang sales atau tentang finance ataupun tentang apapun itu yang terkait dengan budget, kita harus belajar. Gitu kan. So itu berarti keluar dari comfort zone, rasa nyaman. Nah, itu pun juga yang merubah mindset bahwa untuk menjadi apa yang kita mau, kita tetap harus belajar dan juga berjuang. Gitu. Dan kalau memang yang tadi saya bilang, kita ada komitmen untuk memang mau maju dan untuk memajukan orang lain, ya maju sekalian aja. Buat Bapak Ibu yang usia sebagai praktisi HR-nya di atas 10 tahun, mungkin sudah mulai mempertimbangkan untuk belajar angka-angka lebih dalam lagi, belajar tentang finance, belajar tentang sales, marketing, belajar tentang industrinya, belajar tentang hal-hal terkait di kompetisi bisnisnya Bapak Ibu semua. Karena kalau menurut saya HR itu kalau tidak bisa naikin level kita sendiri, ya nggak akan kemana-mana nanti. Jadi memang ya harusnya kita juga sadar tentang hal itu dan jangan ragu-ragu kalau memang misalnya mau menjadi seorang GM atau direktur sekaligus gitu. Itu sih. Ya. Bukan jadi provokator terus besok pada resign terus nyari kerjaan GM semua ya. Sebetulnya nggak gitu juga ya konsepnya Besti. Tapi kita kan sebagai HR menginterview calon manajer, betul? Kita suatu saat sebagai HR akan menginterview calon director. Dan Astungkara kita sebagai HR akan menginterview calon GM. Jadi sebetulnya belajarnya nggak maksa juga. Enggak. Pada saat menginterview pun kita sambil belajar dong. Betul. Masa kita nggak tahu nanyanya, lu director sales gimana caranya jualan? Nah, kan harus tahu ya dia jawab apa, dia ngecap atau beneran itu jawaban. Betul. Ya, pada saat itulah kita mungkin memperkaya wacana kita dan menginterview tidak hanya dari sisi HR aja ya. Jadi, oh HR itu nginterview karakter, enggak juga gitu Besti. Ya, pada saat kita menginterview manajer, kita harus tahu apakah manajer ini bisa jadi manajer yang memberikan value kepada tim kita yang sudah pandai-pandai timnya. Kan timnya udah kompeten semua. Terus buat apa manajer? Kalau manajer tidak bisa membantu leading, ya karena nggak punya skill dan kompetensi, karena kita yang hire, ya terus buat apa kita punya manajer? Staffnya aja kerja, ya baguslah payroll cost to revenue kita, begitu. Ya, so mungkin boleh saya rap dari pengalaman seorang GMs yang ada di depan di sini, yang backgroundnya adalah human resources. Saya ingin menantang kepada teman-teman di ruangan ini. Saya ingin menantang mindset dari teman-teman untuk melihat bagaimana roadmap saya 5, 10, 15, 20 tahun ke depan. Ya, bagi yang tadi masih 25 masih berdiri, ya mungkin 5 aja, jangan 20 ya. Nah, tapi intinya adalah kalau jadi GM bukan roadmap saya, tetapi bisa nggak saya menjadi orang yang influencing perusahaan saya sehingga saya bisa memilih GM-GM terbaik untuk properti saya. Ya, itu dari saya sebagai moderator. Dari Pak Glenn silakan penutup, nanti habis itu dari Pak Ivan juga. Baik, jadi apa yang kita mau. Gitu. Selama kita memang mau berusaha dan kita yang tadi bukan seberapa
hebat kita, tapi seberapa apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu aja dari saya, Pak. Makasih. Kalau dari saya, kita harus sering-sering bertanya ke diri sendiri sih tentang apakah yang saya lakukan hari ini, besok itu masih ada nggak posisinya. Kalau itu sudah tidak ada, saya lagi ngapain ya? Nah itu, jadi silakan itu kita tanya setiap hari ke kita. Sehingga apa? Biar kita selalu punya persiapan. Karena kita nggak bisa prediksi masa depan, tapi kita bisa menyiapkan diri kita untuk masa depan, apapun itu. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk para speaker kita ya.